Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Makci. Kejap. Macam tuh. Hai semuanya, sahabat family online Makci. Apa kabar anda semua guys? Makci harap semuanya sentiasa sehat, selalu dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin. Guys, video ini sebenarnya ramai sudah yang request ya, tapi baru sempat Makci tunaikan hari ini. Ini adalah video tentang pesan Coach Indra Syafri bikin nangis rakyat dan PMI se-Indonesia. Timnas versus Thailand menang 5-2. Ya, ini adalah Coach Indra, pelatih timnas Indonesia yang itu hari Makci ada nonton ya, yang Indonesia versus Thailand. Makci sangat terharu tengok daripada Coach Indra nih, sebab masa time goal je Coach Indra dengan timnya yang lain tuh mesti sujud syukur ya guys ya. Wow, itu Makci sangat-sangat terharu tengok momen macam itu ya. Jarang tahu seorang coach itu ataupun pelatih tuh yang menang memasukkan gol gitu ya. Jarang ada pelatih yang gitu sujud syukur ya guys ya. Tetapi Coach Indra ini lain daripada yang lain. Setiap kali gol dimasukkan ke gawang lawan tuh Coach Indra dan juga timnya yang lain tuh pasti sujud syukur. Masya Allah, bikin terharu ya guys ya. Dan juga timnas Indonesia pun yang beragama muslim tuh, setiap kali gol masuk, mereka memasukkan gol ke gawang lawan tuh, mereka pun sujud syukur. Itu ciri khas daripada timnas Indonesia, Makci sudah nampak ya guys ya. Kita pun jadi ikut terharu. Videonya Makci lihat daripada channel Wahono Channel. Makci kalau tak ada punya link nanti dekat description box, jangan lupa tekan link tuh ya guys ya. Jangan lupa support channel tuh, dan jangan lupa tetap support channel Makci, channel Makci pun semakin berkembang. Kita nggak usah buang waktu, kita langsung saja apa isi pesan daripada Coach Indra yang bikin semua rakyat Indonesia dan juga PMI yang mendengarkan itu menangis. Sama-sama lah kita dengarkan. Jom, let's go. Oke guys, let's go. Ini dia. Saya nggak tahu mau mulai dari mana gitu. Karena sejak saya dihubungi, kalau nggak salah 2 hari yang lalu ya, saya diminta hadir. Dan ini pertama kali saya hadir setelah saya pulang dari Kamboja. Dan awalnya saya nggak ada keinginan untuk hadir karena pertama capek dan saya baru sampai di Jogja. Siap-siap packing mau berangkat besok umroh. Tapi saya searching Pak Beni hebat Pak Beni. Tepuk tangan untuk Pak Beni. Pak Beni, siapa Pak Beni guys? Orang baik akan berkumpul dengan orang-orang baik. Dan saya yakin itu. Dan saya putuskan Orang baik akan saya berkumpul hadir dengan di orang sini. baik. Dan alhamdulillah memang saya ketemu dengan orang-orang baik dan orang-orang hebat yang ada di ruangan ini. Masya Allah. Kalau bismillah kita benar, kerja cerdas dan kerja keras, pantang menyerah, dan selalu berdoa ke Tuhan, Tuhan bilang, pasti sukses katanya. Kenapa ini saya sampaikan? Mudah-mudahan tenaga kerja yang akan berangkat ini pun sudah dari anak-anak yang memang secara kriteria yang ditetapkan oleh BP2MI sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing. Percayalah, kalau tidak ada dusta di antara kita, pasti nanti akan sukses. Masya Allah. Karena saya percaya Tuhan. Tuhan bilang, kalau umatku ikhlas dalam mengerjakan sesuatu, saya ganti lebih baik. 17 bulan saya tidak pernah bicara ke media. Saya tidak pernah kasih tahu famili saya di rumah. Di kampung halaman nggak pernah tahu. Yang tahu hanya saya, istri saya, dan Allah. Tak pernah saya mengeluh.
Dan saya hanya mengeluh di malam hari, Tuhan, tolong pengorbanan saya ini dibalas sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan kehendak kita, sesuai dengan kehendak-Mu. Kita Masya boleh nggak punya Allah. nafsu, punya keinginan lebih besar? Harus punya keinginan lebih besar. Tuhan, cuman itu Tuhan, saya bilang. Sebelum saya berangkat umroh waktu itu ke Masjidil Haram, di koran, bayangkan tim yang saya bangun dengan melakukan belusukan dan mencari pemain sendiri. Terbentuklah tim Evan Dimas CS itu, dan saya sudah keluar di media. Indra Safri akan diganti oleh Blanco, pelatih yang gagal di senior waktu itu, dan akan menggantikan saya. Bayangkan bagaimana perasaan saya waktu itu. Mau diganti. Mau Begitu saya diganti. sampai di Masjidil Haram, saya tahajud di depan pintu Ka'bah. Tuhan, tolong kembalikan tim nasional U19 yang saya bentuk dengan ikhlas, Tuhan. Dan Tuhan pasti tahu apa kerjaan saya. Dan saya tuntut itu ke Tuhan, tolong kembalikan. Apa yang terjadi coba? Begitu saya selesai umroh, saya sampai di Cengkareng, saya ditunggu oleh Pak Lanyala Mataliti dan Pak Joko Dirono dengan kontrak 5 tahun dan nilai 5 kali lipat. Masya Allah. Kita harus hebat secara duniawi ya, perlu belajar ya. Tapi Indonesia tidak butuh diajar. Kalau diajar apa yang dia mau, apa yang mereka mau yang dia lakukan di sini. Tapi kalau belajar apa kekurangan kita, apa yang kita butuhkan, itu yang kita pelajari. Oleh sebab itu berangkat ke Korea. Saya 3 tahun kerjasama dengan Sintayong. Ada hal-hal yang baik dari dia, tiru. Dan tonjolkan apa yang baik dari kita. Jangan sampai karena dapat duit di situ, Indonesia kita hilang. Jangan. Saya ada diusulkan sama orang kemarin, karena saya dari pertandingan pertama sujud syukur. Dan anak-anak begitu santun cium tangan wasit dan lain sebagainya. Gak perlu kayak gitu katanya. Dan saya tolak mentah-mentah. Saya mau menunjukkan keindonesiaan Indonesia ke negara lain. Nah, betul. Terharu ya dengarnya. Di Korea nanti kita harus ATM. Amati, tiru, modifikasi. Bagus ya Coach Indra Jangan ya. amati, tiru. Harus ada modifikasi. Kenapa? Karena belum tentu apa yang baik di sana, di negara orang, baik di negara kita. Betul. Indonesia adalah Indonesia, bukan negara lain. Wah, bagus banget pesannya. Saya, kalau misi saya mencari uang, saat 17 bulan tidak gajian, saya lebih baik bekerja di PT Pos Indonesia. Tapi misi saya bukan itu. Misi saya adalah, saya ingin seperti kemarin, semua orang bergembira dan bangga akan bangsanya dan turun ke jalan. Betul. Itu Terharu yang dengar. harusnya dilakukan oleh individu-individu orang yang ada di Indonesia. Sesuai kapasitasnya, sesuai kemampuannya, lakukan yang terbaik untuk negara. Selamat jalan untuk semua para pekerja. Percayalah, apa yang dilakukan, apa yang kalian lakukan adalah untuk kebanggaan negara. Jangan takut ke Korea. Kita pernah mengalahkan Korea dan meluluh lantakkan Korea di GBK tahun 2014.
Masya Allah. Bayangkan, negara saya hanya ingin mengalahkan Korea, dibilang sombong dan takabur. Bagi saya, Indonesia ingin jadi yang terbaik, itu bukan sombong. Kalau kita ingin mengalahkan Korea, ingin mengalahkan apapun, itu adalah optimisme. Betul. Tapi kalau saya bilang Tuhan tidak ada apa-apanya, itu baru durhaka dan takabur. Apa yang saya sampaikan sebelum final, saya rencana tadi mau bawa videonya. Saya bilang apa yang kalian takutkan dengan Thailand? Coba apa? Thailand itu pun belum pernah juara dunia. Apa yang kalian takutkan? Kenapa takut dengan Thailand? Tidak pernah juara dunia juga kok. Dan alhamdulillah, begitu pemain masuk lapangan bisa dilihat di TV. Dia lihatkan Indonesia, saya Indonesia. Mantap. Skill penting iya. Kemampuan taktikal dan kecerdasan iya. Fisik iya. Tapi jauh lebih penting mental. 4 ini harus sejalan. Untuk tenaga kerja juga. Tidak hanya skill yang diperlukan, tapi mental. Bicara mental, Mantap. bicara karakter. Karakter kinerja dan karakter moral. Orang banyak hanya larut membangun karakter kinerja. Ingin selalu yang terbaik, pantang menyerah. Pokoknya semuanya harus. Betul. Tapi lupa karakter moral, disiplin, menghormati orang lain, respect, dan yang terakhir selalu sambung hubungan baik kita dengan Sang Pencipta. Masya Allah. Betul banget. Terakhir saya tutup. Kenapa ini penting? Hubungan baik dengan Tuhan. Hubungan baik dengan Saya Tuhan. diizinkan Allah ketemu dengan Pak Profesor B.J. Habibie 2 kali. Ada 2 hal yang saya sampaikan kepada saya. Pak Coach katanya, dia panggil Pak Coach Pak. Pak Coach. Saya cerita sepak bola ke beliau hanya 5 menit, setelah itu dia take over. Dia kuliahi saya Pak, kayak saya mahasiswa itu Pak. Padahal dia tidak orang bola gitu. Saya terpaksa mendengar 1 jam, dia bercerita tentang sepak bola. Kalau Pak Coach pingin maju sepak bola Indonesia, lakukan 2 hal katanya. Libatkan ilmu, pengetahuan dan teknologi dan sport science. Mantap. Tapi ada yang jauh lebih penting dan itu saya pegang sampai sekarang. Orang berhasil skill dalam tanda kutip hanya 20% Pak Coach katanya. 80% mental dan spiritual. Setelah saya review Pak Beni, pertandingan-pertandingan saya termasuk pertandingan SEA Games ini. Ya. Allahu Akbar. Benar adanya. Saya pernah tertinggal dari Qatar di GBK 6-1. Saya hanya minta ke Tuhan, tolong Tuhan, malu bangsa kami Tuhan. Jadi 6-5 Pak. Kemarin hanya doa saya begitu, tolong Tuhan, 32 tahun kami nggak juara, tolong Tuhan. Tak perlu pakai Rabbana Atina fi dunia nanti terlalu lama. Curhat aja ke Tuhan, kami pingin Tuhan. Kan Tuhan tahu saya sudah bekerja ikhlas, saya kerja keras. Mohonlah doa saya Tuhan. Dikabulkan kok. Masya Allah. Saya tutup pertandingan final yang tahun 2013, masih ingat? Indonesia lawan Vietnam. Saya menurunkan pemain waktu itu, 2 kali 45 menit, saya diskusi dengan para pelatih, pemain-pemain yang turun 11 itu adalah yang terbaik menurut saya. Skill yang terbaik. Apa yang terjadi coba? 2 kali 45 menit, main draw 1-1. Perpanjangan waktu saya ganti Dimas Mungkli Sadining dengan Dimas Derajat untuk bisa menang. Tetap 1-1. Berlanjut penalti Pak 5-5.
Sebelum saya tentukan orang penalti 5-5, saya latihan dulu di Stadion Jonggolo, 5 penendang terbaik. Evan Dimas setiap menendang masuk di latihan. Zulfiandi setiap menendang masuk di latihan. Tapi apa yang terjadi coba? Evan Dimas dan Zulfiandi nggak gol. Skor draw. Yang keenam, nanti bisa dilihat di YouTube, Indonesia-Vietnam penalti, panggil. Saya juga nunjuk Pak Beni. Vietnam masuk, Indonesia masuk. Yang ketujuh saya menunjuk, dengan sombongnya saya tunjuk. Indonesia nggak masuk, Vietnam ikut-ikut nggak masuk dia. Yang kedelapan, saya menunjuk. Vietnam nggak masuk, kita juga nggak masuk. Masih draw. Disitulah saya rendahkan diri saya serendah-rendahnya. Tuhan maafkan saya. Tolong siapa penendang yang ke-9 Tuhan. Dan saya bangkit. Apa yang terjadi coba? Ilham Udin yang di latihan tidak pernah masuk. Dan dia menunjuk dia yang akan menendang. Coba. Masya Allah. Ini real. Ini kenyataan. Bapak bisa bayangkan ada orang yang secara skill ada hubungan dengan Pak Habibie tadi. Dia nggak masuk dalam kriteria. Tapi saya waktu itu menguatkan diri saya. Karena ini petunjuk setelah saya menyerahkan diri. Bahwa itu adalah dari Tuhan. Dan saya nggak boleh merubah keimanan saya. Betul. Karena saya bukan kiai. Kan diajarkan di operasional agama kita, berzikirlah katanya. Supaya kamu tidak berubah-ubah. Tapi yang setan itu datang Pak Beni. Apa kata setan? Indra, masa dia yang kamu suruh? Kan tidak masuk. Saya berkutat dengan iman saya ke Tuhan atau saya terpengaruh dengan setan. Semua teori-teori olahraga dan teori-teori penalti tidak terpakai oleh Ilham. Dia ambil bola Pak. Dia jalan menuju titik penalti. Dia taruh dan dia mundur 2,5 langkah. Tidak ada kecuali Socrates di pemain Brazil yang bisa melakukan itu. Dan dia tendang kaki kiri. Dan dia tidak berlari. Tapi dia jalan. Nanti buka aja di YouTube. Masya Allah. Dan lebih dahsyatnya lagi. Kena tiang gawang. Kalau kena tiang gawang itu iman saya berubah, nggak percaya saya itu masuk, nggak masuk itu bola. Tetapi saya yakin kecil bagi Tuhan kalau hanya untuk memasukkan bola ke gawang. Masya Allah. Camkan itu, selamat bekerja. Apa yang sudah diberikan bekal oleh Pak Beni dan teman-teman BP 2MI. Terharu dengar. Jadikan itu bekal, tetapi jangan lupa jaga keindonesiaan. Indonesia adalah negara yang beragama dan tolong berikan contoh-contoh baik ke negara lain. Setelah kita meninggalkan itu, orang akan bilang, saya hormat dengan Indonesia. Masya Allah. Terima kasih, selamat jalan. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan terhadap merah putih kita, terhadap bangsa kita, bisa terwujud dengan cepat. Amin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke guys, itulah tadi kita sudah dengarkan pesan daripada Coach Indra ya guys ya. Bikin terharu. Pesan yang sangat bermakna ya guys ya. Dalam teori dunia ini, teori diperlukan, ilmu itu diperlukan, tetapi tetap jaga hubungan dengan Allah, dengan Sang Pencipta ya guys ya. Kalau kita percaya dengan segala sesuatunya itu kita percayakan kepada Allah, mesti akan dapat hasil yang baik-baik juga. Masya Allah. Bikin terharu dengarnya ya guys ya. Terbaiklah Bapak ini, Bapak Coach Indra. Coach Indra Syafri, nama dia Syafri Zavri.
Makcik pun ada berapa tengok ya, dia cakap setiap kali ada gol apa semua mereka sujud syukur, yang anak-anaknya pun hormat, anak-anak timnas hormat pada bapak tuh, salam apa semuanya. Negara lain cakap itu tak payah, tapi bapak ini cakap tidak, ini Indonesia itu negara yang beragama, negara yang yang beradab, yang saling sangat menghormati. Mereka harus tunjukkan bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang beragama. Sangat bagus pesan daripada Coach Indra ini ya guys ya. Dan semogalah Bapak ini sentiasa melatih timnas Indonesia lagi ke jenjang yang lebih mantap lagi ya guys ya. Kita doakan semoga Bapak Indra pun sehat-sehat, boleh melatih timnas Indonesia, memberikan pengarahan yang terbaik untuk timnas Indonesia, dan selalu menjadikan timnas Indonesia adalah tim yang sangat hebat di dunia ini. Kita sama-sama doakan ya guys ya. Semoga timnas di bawah kepemimpinan, di bawah pelatih daripada Coach Indra, ibarat kata Coach Indra ini adalah pemimpin daripada timnas ya guys ya. Jadi kita doakan semoga timnas Indonesia di bawah kepemimpinan dari Bapak Indra Syafri, semoga timnas Indonesia semakin berjaya dan dapat menciptakan prestasi-prestasi emas di tingkat dunia lagi. Amin. Mantap ya guys ya. Itulah dulu videonya untuk hari ini guys. Kita sudah sama-sama dengarkan pesan daripada Coach Indra, dan ini pesannya bukan hanya untuk para timnas aja ya guys ya. Untuk kita semuanya ini berlaku pesan daripada Bapak Coach Indra ini. Kita boleh ambil yang mana yang baik tuh kita terapkan dalam kehidupan kita, dan yang paling penting jangan pernah tinggalkan tinggalkan hubungan kita dengan Allah. Jangan pernah kita putus hubungan dengan Sang Maha Pencipta. Tetap jalin hubungan yang bagus, hubungan yang erat terhadap Sang Pencipta. Kita berserah kepada Sang Pencipta, biar segala sesuatu yang kita laksanakan, kita lakukan itu ke depannya semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita. Oke lah guys, itu dari dulu videonya untuk hari ini. Makcik harap semuanya suka dalam video Makcik. Minta maaf di atas segala kekurangan video Makcik, minta maaf di atas segala tutur kata, bahasa, komen-komen ataupun perkataan yang belepotan, komen-komen yang tidak sehati dengan Anda. Makcik minta maaf ya guys ya. Doakan semoga kedepannya lagi nanti channel Makcik ini pun semakin berkembang, Makcik pun boleh semakin belajar lagi untuk memberikan komentar yang lebih bagus lagi ya guys ya. Oke lah guys, sampai sini video kita, jumpa lagi di next video. Bye bye, assalamualaikum.